Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kesempatan pagi hari ini kami datang kembali menghampiri hadirat-Mu Tuhan, penuh ucapan syukur karena Engkau yang hidup dan Engkau telah mengalahkan maut. Dan saat ini Bapa di dalam sorga, kami sidang jemaat-Mu akan mendengar firman Tuhan. Urapi kami semuanya, berikan pengertian firman-Mu, agar kami terus hidup karena firman-Mu. Hamba-Mu siap untuk menaburkannya di pagi hari ini. Roh Kudus pimpin kami, urapi kami, mampukan kami untuk mengerti segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami siap menikmati kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini bersama dengan Tuhan Yesus Bapa kita, Gembala yang agung, yang ajaib, yang Dia telah mengalahkan maut. Sebentar kita akan terima firman Tuhan. Persiapkan hati Bapak Ibu sekalian, karena saat ini adalah di dalam suasana Paskah. Saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati dalam kehidupan kita bersama. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya akan menyampaikan khotbah saya berbicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, ya, dengan jelas yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 berkata begini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi, saudaraku, kita bisa memperhatikan pernyataan Tuhan Yesus secara pribadi diungkapkan, menegaskan kepada kita semuanya, bahwa supaya kita tidak ragu-ragu mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Karena Dia sendiri sudah mengatakan seperti itu. Dan dibuktikan ketika dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, dan di situ merupakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdalena, Yohana, dan Maria yang lainnya, termasuk Maria ibu Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu disaksikan tidak hanya 1-2 orang, disaksikan oleh banyak orang. Pertama adalah perempuan-perempuan, lalu murid-murid yang lain. Nah, setelahnya juga ada 120 orang murid yang telah mereka juga menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dalam penampakannya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, demikian juga ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati pada hari pertama minggu itu setelah hari Sabat. Nah, saudara-saudara perlu diketahui, Sabat Yahudi itu adalah Sabtu, ya.
Nah, kemudian setelah Sabat, maka hari pertama minggu itu, maka hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, perlu kita renungkan baik-baik bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, di sana kalau saya membaca, saya meneliti, ada perkara-perkara yang terjadi begitu luar biasa dan dibuktikan dengan kuasa kebangkitannya itu. Ada 3 perkara yang perlu kita perhatikan, saudara. Yang pertama, di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang kedua, di sana dikatakan begini, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saudaraku, di situ kita bisa melihat tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu yang pertama dibuktikan, yaitu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu melenyapkan kemustahilan. Ini sungguh sangat luar biasa. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, hal-hal yang dianggap mustahil bagi manusia, yang dianggap itu mustahil dan tidak dapat dilakukan oleh manusia, di situ oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dibuktikan. Contohnya, saudara-saudara, perempuan-perempuan yang sedang datang pagi-pagi benar, mereka berusaha ke kubur Yesus, saudara. Nah, sedangkan kubur Yesus itu sedang ditutup dengan batu yang besar, bahkan juga dimeterai oleh kekaisaran atau sang raja, saudara. Maka di sana tidak mungkin bagi mereka bisa untuk melepaskan atau menggulingkan batu itu. Demikian juga kubur itu pun juga dijaga oleh penjaga-penjaga atau penguasa-penguasa, tentara-tentara Romawi. Nah, saudara-saudara, mereka bagaimana mungkin perempuan-perempuan itu bisa untuk datang dan menjenguk kubur itu, lalu mereka bisa ketemu dengan mayat Yesus. Tetapi saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mereka tidak takut penghalang. Mereka tidak takut apa yang merintangi di dalam kehidupan mereka. Mereka punya keputusan, mereka punya tekad yang luar biasa. Pagi-pagi benar mereka datang ke kubur itu. Dan di sana mereka mendapatkan yang selama ini mereka pikirkan. Bahkan mereka keberangkatannya pun penuh dengan ketakutan. Mereka pun juga di situ ketika datang pagi-pagi benar, ternyata saudara, di batu itu atau di kubur itu, maka terjadi gempa bumi yang tidak mereka pikirkan. Nah, gempa bumi ini berbicara sesuatu yang luar biasa dikerjakan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka yang tidak mungkin untuk melakukan, mereka bisa menjenguk kubur itu. Ternyata oleh kuasa kebangkitan, kubur ini batunya sudah terguling. Pintu kubur ini sudah tidak ada lagi. Artinya sudah terhindar dari pintu itu. Dan akhirnya mereka bisa menjenguk. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sangat luar biasa. Bahkan apa yang dianggap mereka itu enggak mungkin mereka bisa mengatasi, ternyata kuasa kebangkitan itu membebaskan mereka, memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, perlu juga kita perhatikan, kadangkala kita berpikir tidak mungkin kita melakukan ini, tidak bisa kita mengatasi persoalan yang cukup rumit, yang cukup berat. Tetapi ingat baik-baik, kalau Tuhan Yesus hidup, kalau Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati, maka segala permasalahan yang saudara alami itu dilepaskan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, puji Tuhan saudara-saudara. Contoh yang lain, ketika kita melihat dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37, di sana ada satu ayat yang mengatakan, ayat yang cukup singkat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi saudara-saudara, kalau ada kuasa Tuhan yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka di situ pun juga bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya kepadanya, apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang besar kita anggap, dan kita tidak bisa untuk melepaskan sendiri, kita tidak mungkin untuk juga mengatasi sendiri. Tetapi ingat baik-baik, ada kuasa
kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka yang kau anggap mustahil bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak hanya itu saudara, maka Tuhan Yesus juga menjamin dalam kehidupan kita. Ada satu ayat dikatakan, Yohanes yang di sana katakan Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 bagian B, di sana dikatakan Tuhan Yesus dikatakan dengan jelas ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Tuhan tadi mengatakan dengan jelas bagi Allah tidak ada yang mustahil, lalu Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya begini, ketika orang percaya kepada Yesus Kristus punya jaminan yang pasti, karena Yesus itu hidup, Yesus itu tidak mati, Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Kuasa kebangkitannya juga akan memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara. Setiap persoalan beban berat saudara oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu dilepaskan. Puji Tuhan. Itu sebabnya serahkan pergumulan saudara kepada Tuhan yang dia sudah bangkit dari antara orang mati itu. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, itulah yang kita boleh rasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Demikian juga contoh yang lain saudara. Tuhan itu telah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan para muridnya, ya, yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Saudara, ada ketika peristiwa kebangkitan sudah terjadi, murid-murid dengan penuh ketakutan mereka berkumpul di satu ruangan dan pintu yang terkunci karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi, mereka takut dengan imam-imam kepala, mereka takut dengan tentara Romawi. Nah saudara, ketika ada di situ mereka berkumpul di sana bukan karena mengalami sukacita, tetapi penuh dengan ketakutan. Di ruangan yang terkunci dalam gedung itu, saudara, kita tahu Tuhan Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus datang tanpa buka pintu. Tuhan Yesus datang tiba-tiba ada di tengah mereka. Ini berbicara ketidakmustahilan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, dan kemudian murid-murid pun mengalami sukacita karena di sana Tuhan hadir dan kuasa Tuhan yang sudah membangkitkan Yesus Kristus itu tidak terbentang dengan ruang dan waktu, tidak terhambat dengan tembok. Kuasa kebangkitan Yesus itu sempurna, sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap mereka, sekalipun di ruangan tertutup. Tembok itu cukup tebal, mereka tidak mungkin untuk mengatasi persoalan sendiri, tetapi ada Yesus yang sudah bangkit hadir di tengah-tengah mereka. Mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua, contoh yang kedua, ketika murid-murid semalam-malaman ada di dalam pasal yang sama, Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, di sana dikatakan dengan jelas ya, ketika mereka ada di pantai Danau Galilea, mereka semalam-malaman cari ikan, ya, mereka menangkap ikan, berusaha mendapatkan sesuatu dari danau itu. Ternyata semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu tiba-tiba Tuhan datang, ya, menampakkan diri kepada mereka dan bertanya, adakah lauk pauk? Tidak ada. Dan akhirnya saudara-saudara, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Nah saudara-saudara, ketika mereka menuruti perintah Tuhan Yesus yang hadir di Danau Galilea itu, menampakkan diri di Danau Galilea itu, dan mereka menurutinya, terjadi mujizat yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman-Nya iya dan amin, karena Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan demikian juga mereka menangkap ikan 153 ekor ikan besar. Ini mujizat terjadi karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sudah ada di tengah-tengah mereka. Demikian juga ketika saudara percaya akan kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus ada di antara kita, maka melenyapkan
melakukan kemustahilan itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi saudara juga tidak ada yang mustahil. Yang kedua saudara, ketika kita melihat kuasa Tuhan yang sudah membangkitkan itu, ya perkara yang kedua, di sana Tuhan Yesus itu melenyapkan kesuraman. Berarti Tuhan Yesus juga mengadakan perubahan yang begitu luar biasa. Terdapat dalam Matius pasal 28 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan ayat firman Tuhan, ketika malaikat itu datang dan duduk di batu itu, saudara, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara perhatikan baik-baik, itu ada posisinya di kuburan saudara, atau di pekuburan, di tempat makam saudara-saudara. Seringkali orang juga mengalami ketakutan lewat di makam. Seringkali banyak orang juga ketakutan untuk menghadapi, merasa seram, merasa suram, merasa penuh dengan kepedihan, penuh dengan kegelapan saudara-saudara. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit, masa yang suram diubah oleh Tuhan, masa yang penuh dengan ketakutan diubah oleh Tuhan, sehingga tidak ada masa yang suram, karena ada wajahnya akhirnya berubah bagaikan kilat. Dan yang merupakan pertama kali mereka mengalami kegelapan diubah menjadi terang, ya, karena pagi-pagi yang masih buta itu, pagi-pagi buta, murid-murid perempuan itu datang ke sana sebenarnya penuh dengan ketakutan dan penuh dengan kemustahilan tadi di bagian yang pertama. Akhirnya ketika malaikat datang, terjadi gempa bumi, wajah mereka akhirnya nampak bagaikan kilat, penuh dengan kemilauan yang begitu menyukakan, begitu penuh dengan sinar. Nah saudara-saudara, demikian juga ketika kuasa kebangkitan Yesus nyata dalam kehidupan orang-orang percaya, maka wajah-wajah saudara, keberadaan hati saudara yang penuh dengan kesuraman, penuh dengan tidak ada harapan, penuh dengan kegelapan, karena ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan menjadikan hatimu terang, hatimu tidak mengalami suram lagi, dan pertolongan Tuhan sangat hebat dan ajaib. Puji Tuhan. Itu sebabnya serahkan penuh kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati ada di antara kita. Masa yang suram selama ini kau alami, Tuhan sudah membukakan terang ada di depan saudara. Kegelapan dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, yang ketiga kita bisa memperhatikan, yang ketiga terdapat dalam Matius 28 ayat yang ke-8. Di sana mereka itu ada dalam kubur yang penuh dengan ketakutan. Lalu saudara, di dalam ayat yang ke-20 pasal 28 ayat yang ke-10 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Artinya begini saudara, bagian yang ketiga, kuasa Yesus yang membuktikan perkara yang ketiga ini adalah dia melenyapkan ketakutan. Melenyapkan ketakutan. Perhatikan baik-baik saudara, karena perempuan-perempuan itu saat dia berangkat, dia pun juga penuh ketakutan, takut kepada suasana atau masih dalam kegelapan malam, takut juga karena barusan terjadi peristiwa yang tragis tentang kematian penyaliban Tuhan Yesus, takut juga dengan penjaga-penjaga yang memiliki kekuasaan dari kekaisaran. Nah saudara-saudara, mereka itu penuh dengan ketakutan. Tetapi ketika mereka datang ke kubur itu dan mereka menjumpai Yesus di sana, dan Yesus berkata ketika di dalam ayat yang ke-8 Injil Matius 28, mereka penuh dengan ketakutan, dan akhirnya ayat yang ke-10 Tuhan Yesus mendekati mereka lalu menjamin dalam kehidupan mereka. Dia katakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Artinya ketakutan yang ada dalam kehidupan mereka itu
dilenyapkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat pagi hari ini, dan sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara ada di rumah masing-masing, percayalah ketika Yesus sudah bangkit, dan kita percaya dia sudah bangkit dari antara orang mati, rasa ketakutan saudara dilenyapkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih juga ketika kita menghadapi suasana seluruh dunia saat ini juga mencekam, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran karena dengan virus yang ada di dalam dunia sekarang ini, dan seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Puji Tuhan, ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus bangkit. Kuasa kebangkitannya ini untuk seluruh dunia, termasuk juga kita sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Percayalah saudaraku yang kasih Tuhan, kalau tadi saya katakan awal, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Demikian juga yang pada saat-saat di dalam kehidupan saudara penuh ketakutan, ketika saudara percaya menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, dan rasa ketakutan yang ada dalam kehidupan saudara dilenyapkan, saat ini juga dilenyapkan, dan hidup saudara diubah menjadi sukacita, hidup saudara diubah penuh dengan pengharapan, dan tidak ada rasa takut lagi yang menyelinap di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kalau toh saat pagi hari ini saudara masih mengalami rasa takut, atau mungkin saudara mengalami hal yang rasanya itu mustahil, atau saudara merasakan bahwa dalam hidup saudara masih ada rasa yang merasa suram dalam kehidupan saudara, percayalah Tuhan bangkit, Tuhan hidup, kuasa kebangkitannya melenyapkan kemustahilan itu, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan juga Tuhan melenyapkan rasa atau juga suasana yang penuh kesuraman, Tuhan juga melenyapkan rasa ketakutan itu. Pada kesempatan pagi hari ini percayalah Tuhan ada bersama dengan saudara, dan Tuhan yang hidup itu tidak akan pernah meninggalkan saudara. Pada saat ini ketika saudara ada dalam pergumulan, percayalah Tuhan tidak akan jauh dari saudara. Dari tempat ini saya berdoa buat saudara, percaya ada kekuatan yang baru, ada Roh Kudus yang sudah membangkitkan dalam kehidupan Yesus itu sedang berkarya dalam kehidupan saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama memujikan satu pujian yang mengatakan Engkau ada bersamaku. Puji Tuhan. Kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu
besar melimpah bagiku. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sembah Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati, Dia yang sudah mengalahkan maut. Kuasa kebangkitannya melenyapkan kemustahilan, kuasa kebangkitannya melenyapkan kesuraman, kebangkitannya, kuasanya itu melenyapkan ketakutan yang selama ini saudara alami. Percayalah Tuhan ada bersama dengan kita semua. Dan saat ini saya akan berdoa buat saudara. Percayakan hidup saudara kepadanya. Angkat tanganmu di hadapannya, percaya Tuhan menjamah dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami sakit penyakit, saudara percayalah kuasa kebangkitannya menyembuhkan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami beban berat dalam hidupmu yang kau anggap mustahil untuk mengalami jawaban, percayalah ada kuasa kebangkitan Tuhan menjawab dalam hidupmu, menjamah hidupmu. Demikian juga di saat saudara mengalami masa-masa yang suram, kelam, di situ Tuhan hadir, sinar kemuliaannya mengubah hidupmu menjadi terang. Pertolongan luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Demikian juga di saat engkau mengalami ketakutan hari-hari ini, percaya ada kuasa Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bapa di surga, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang saat-saat ini sedang mengalami kemustahilan, yang saat ini sedang mengalami masa-masa yang suram, yang saat ini mengalami rasa penuh ketakutan. Kami berdoa di dalam
dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa kebangkitan menjamah dalam kehidupan mereka, memulihkan mereka, memberikan kemenangan dalam kehidupan mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang takut dilepaskan roh ketakutan, roh yang menjadikan anak Allah yang bisa berseru ya Aba ya Bapa dikirimkan untuk mereka semuanya, sehingga semua sidang jemaatmu, para pemirsa yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.